Koruptor ini salam dua jari sambil senyum saat masuk mobil tahanan. Warganet, Dajjal sujud. Maling disebut koruptor, sebut aja maling. Maling tuh. Kenapa pencuri ayam disebut maling? Mencuri uang ratusan triliun, bahkan miliaran-miliaran, sebelumnya disebut dengan koruptor. Dan kayaknya bangga pakai jaket korup, sebut maling. Selesai. Kalau dia baik solatnya, mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu orang bertanya, Ustaz, rajin sekali solat, kok masih korup? Bukan solatnya yang jadi masalah, tapi cara solatnya yang perlu diperiksa. Orang keliaran perempuan malam-malam misalnya, dulu tuh disebutnya dengan kata-kata yang langsung. Ya, maaf, kata-kata yang langsung, sehingga disebut pekerjaan kotor dengan kalimat kotor. Diperhalus, kupu-kupu malam. Mau kemana mas? Cari kupu-kupu. Kupu-kupu. Tuh. Cari kata-kata langsung sehingga ditinggalkan. Tinggalkan. Nah, hal-hal yang demikian yang harus kita jauhi. Makanya yang penyimpangan-penyimpangan, dukun-dukun, jangan diperhalus. Paranormal, dukun. Liga paranormal, liga dukun. Tinggalkan. Halo Bu. Halo Bu. Lihat dong, masa Halo. Bu, ibu kok nggak punya malu sama sekali sih? Hilang urat malunya Bu. Ibu ini bukan artis loh. Bukan selebgram, bukan tiktoker. Ibu ini koruptor. Mau di penjara, mau dikurung, tapi kenapa masih senyum-senyum pose dua jari? Bahagia sekali. Atau hasil korupsinya sudah dibagikan ke keluarga? Ya, keluarganya hidupnya enak ya. Jadi tenang. Lengkap sudah ya, koruptor di Indonesia itu nggak punya akhlak, nggak punya moral, ya, nggak punya takut sama Tuhan, nggak punya malu juga. Seharusnya kan habis korupsi uang rakyat malu, nunduk, ditutup, itu enggak, ini malah gini-gini. Apa coba yang ada di pikiran para koruptor? Udah nggak takut nyuri uang rakyat, nggak takut juga di penjara, malah senyum-senyum, cengar-cengir. Koruptor seperti ini enaknya diapain ya? Biar kapok. Kalau hukumannya ringan, paling ini didakwa 2 tahun, 3 tahun, makanya senyum-senyum. Kalau udah didakwa hukum metong, waduh, buru-buru senyum-senyum langsung. Sungguh miris kelakuan para koruptor yang melakukan korupsi di Indonesia. Terbaru, kasus korupsi di lingkungan Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara akhirnya terbongkar. Dalam kasus tersebut, 3 orang ditetapkan tersangka, yakni mantan sekretaris daerah, Sekda, Kota Kendari, dan 2 orang aparatus sipil negara, ASN, pemerintah kota, Pemkot. Kepala Seksi, Kasih, Pidana Khusus, Pitsus, Kejaksaan Negeri, Kejari, Kendari Enjang Slamet mengungkapkan tersangka dalam perkara tersebut. Ketiganya yakni mantan Sekda berinisial NU, Nahwa Umar 62, serta 2 ASN Pemkot Kendari M, Muhlis 39, dan ANL, Aryuli Ningsih Lindoeno 39. Namun ironinya, ekspresi salah satu tahanan korupsi yakni Aryuli saat ditahan menjadi sorotan. Sebab, dirinya nampak santai sambil berpose salam 2 jari. Terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja uang persediaan, AP, ganti uang persediaan, GUP, tambah uang persediaan, TUP, langsung, LS, pada bagian umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2020, kata Enjang Slamet. Dia menyebutkan bahwa dalam dugaan korupsi tersebut, terdapat adanya penyimpangan berupa pencairan anggaran, yang pertanggungjawaban dari pencairan itu tidak sebagaimana mestinya dalam 5 item kegiatan, yaitu kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan, kegiatan penyediaan makanan dan minuman, kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional, dan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas